Halo semuanya, di sini saya CR Film. Di sini saya akan merangkum film tentang. Nah, tanpa berlama-lama lagi, kita lanjut ke videonya. Adios. Cerita dimulai dari seorang mas-mas panggil tajir bernama Andy the French. Hidup Ian terdengar gelis alias mulus langsung berubah jadi runtah gara-gara dituduh nama istrinya sendiri. Padahal mah asli dia itu dijebak, tapi yang namanya juga hukum gitu ya. Hakimnya tetap hukum kasih vonis 2 kali penjara seumur hidup. Dia tuh aneh pun dikirim ke penjara Sauseng, tepat di mana harapan itu harganya lebih mahal dari harga tanah Jakarta. Dan inilah dia penjara Sauseng. Alam pertama, di sini tuh benar-benar ngetes mental. Para narapidana senior termasuk ini dia Mamang Red, si April mukanya adem tapi jagoannya nyelundupin barang. Langsung pasang taruhan. Mereka nabak siapa narapidana baru yang bafalang istuan, saya bocah kehilangan baluan. Tapi si Andi ini, beda. Dia diam 1000 bahasa, ku ayah es doger Mang Red sempat mikir, ibu dah fine cuma tahan seminggu. Ternyata dugaan si Mang Red salah besar. 2 tahun dia dibubugi orang-orangan sahabat di penjara. Andi dapat peluang pas lagi benerin atap. Dia dengar sipir Hadley. Lagi pusing 7 keliling mikirin pajak. Andi dengan santai nawarin bantuan. Sipir, daripada pusing mending saya bantu beresin pajaknya. Tapi syaratnya satu. Kasih teman-teman saya biar dingin. Akhirnya, mereka minum bir di atas atap sambil ngadam khayal lagi di puncak pugar. Sejak saat itu, Andi jadi asisten pribadi sipir Norton buat duit haram hasil korupsi gak. In the morning, drinking icy cold Bohemia style beer, courtesy of the hardest screw that ever walked a turn at Shawshank State Prison. Drink up while it's cold, ladies. The colossal prick even managed to sound magnanimous. Andi nggak cuma pintar hitung-hitungan, dia juga pengen teman-temannya pintar. Dia kirim surat tiap minggu ke pemerintah buat minta dana perpustakaan sampai dikabulin. Tapi dasarnya Andi suka nekat. Dia kunci diri di ruangan siaran terus muter lagu Mozart. Kencung banget. Semua napi bengau. You lagu naon? Andi mah senyum aja baginya. Musik itu nyawa biar nggak gila di dalam sel. Dan inilah yang Andi lakukan setelahnya. Andy? Andy? Dan ya si bola Andi ini malah nyantai. Malah nungguin sipir datang ke dia. Dan inilah si bubunguk si Andy. Open the door. Open it up! Dufresne, open this door! Turn that off! I am warning you, Dufresne, turn that off! Dufresne, You're mine now. Datanglah si Tommy. Narapidana muda yang gayanya kayak budak punk. Tommy ternyata tahu siapa pembunuh asli istri Andy. Wah, Andy langsung semangat. Ia mah untuk kebebasan aing. Tapi sipir Norton yang licik kabas. Pucang licik seperti kancil. Nggak mau Andy bebas. Tommy dijebak terus ditembak mati. Karena di sini ada simpre makan. Karena tokonya doa kuning juga gitu guys. Alangkah baiknya kita tutupi saya. Bahaya boy. Just give me that chance. that's what I thought.
Andi sedih banget, dia ngerasa dunianya sudah kiamat. Lanjut, di sini sipir menemukan keanehan di ruangan Andy. Dan sipir pun melihat ke poster cewek, lalu ia mencoba menusuknya, dan ternyata Andy berhasil kabur rupanya. Dan dia berhasil membuat terowongan. Lanjut scene flashback ketika Andy sedang menggali sebelum dia kabur. Dan dia menemukan celah baterai rapuh, dan dia memikirkan sesuatu. An ice age here, million years of mountain building there. Geology is the study of pressure and time. That's all it takes, really. Tapi tenang, Andy bukan orang sembarangan 19 tahun. Ia gali lubang di balik poster cewek seksi itu pakai palu kecil. Pas malam badai, Andy kabur lewat jalur belakang. Dia harus berangkat lewat pipa pembuangan kotoran sejauh 500 yard. Bayangin, baunya pasti lebih parah dari bau jengkol sampah. Tapi pas dia keluar dan mandi hujan, rasanya itu kayak baru keras pakai sampo paling mahal sedunia. Dan di sini pun, Andy langsung merasa lega karena sudah menemukan jalan keluarnya. Scene berikutnya. Si Norton baru sadar, sel Andy kosong. Besok paginya, dia lebih kaget lagi pas tahu Andy bawa kabar semua catatan korupsinya. Daripada di penjara, Norton lebih milih modar atau mati. Maka kepalanya sendiri. Dan karena di sini lagi-lagi ada dolar kuning, ya guys ya, kita akan sensor saja. I like to think the last thing that went through his head. Cerita berakhir indah pas Fred akhirnya nyusul Andy ke pantai Meksiko. Mereka pelukan, ayatnya Teletubbies membuktikan kalau harapan itu yang nyata. Itulah akhir dari kisah Andy the Friends, seorang pria yang ngajarin kita kalau sabar itu nggak cuma diam menerima nasib. Tapi sabar itu tetap gerak meski cuma modal palu sekecil jempol kaki. Kisah ini juga mengingatkan kita kalau jadi orang pintar itu wajib. Biar apa? Biar nggak gampang dibegoin sama orang-orang. Macam si Norton yang mukanya alim tapi kelakuannya runtah pisan. Intinya, Meo. Meme dipacok, jangan nyerah sebelum bertempur. Teruslah dari lubang masa depan kalian. Meski perubahannya cuma seujung kuku tiap hari ya, karena seperti kata Andy, hope is a good thing, maybe the best of things. Harapan itu barang bagus, dan barang bagus nggak bakal pernah mati, kecuali harapan kamu buat balikin sama mantan. Itu mending dikubur aja diam-diam. Atau Ruhun, sudah nemani Mimin nonton alur cerita yang panjangnya ngalahin antrian sembako ini. Jangan lupa subscribe, like, dan komen pendapat kalian tentang film ini. Mimin pamit, salam to this.